Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Masih sukacita? Amin. Oke, kita bersukacita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama untuk sekolah minggu di gereja, tapi kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita jauh untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu menyerahkan seluruh ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Kita meminta Roh Kudus untuk selalu menyertai hidup kita. Nah, adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tidak boleh ada yang ribut, tidak boleh ada yang makan-makan, tapi kita fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih memberikan kami waktu untuk bisa datang bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak bisa bersekutu di rumah-Mu pada pagi hari ini, dan kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong mereka, bukakan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, agar kelak hidup mereka Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga Tuhan, guru-guru sekolah minggu, Tuhan terus memberkati hidup kami, sehingga kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai lebih luar biasa untuk membimbing, mendidik anak-anak yang ada di gereja IndiCC di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan kami sehati sepikir kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon ke Tuhan, biarlah Roh Kudus menutup bungkus setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Bapakku datang padamu.
memuji Tuhan, kita berdiri ya. Semua adik-adik yang di rumah berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu bersama Yesus. Oke? Ikutin ya gerakan kakak-kakak yang ada di depan. Adik-adik yang di rumah, kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. Yeay. Aku
adik-adik yang di rumah, pada saat ini, pagi hari ini, kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu semuanya tenang, kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Hans. Ayo adik-adik di rumah kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam anakmu Yesus Kristus. Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami anak-anakmu datang ke hadiratmu, Ya. memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan Ya, kebenaran Yesus. firman-Mu. Tuntun dan sertai kami dengan Ya. kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan Ya, kepada Yesus. kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami pagi hari ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termuliakan Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita menyanyikan pujian firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik. Halo. Ya, kembali lagi dengan kakak-kakak di sini. Iya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Allahku perlindunganku. Haleluya. Nah, firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Adik-adik yang di rumah bisa baca di rumah sendiri atau minta tolong dia dibimbing oleh papa, mama atau saudaranya, kakak-kakaknya ya. Nah, jadi adik-adik sebelumnya kakak mau bertanya kepada kakak-kakak yang ada di
sini Ya. dengan adik-adik yang di rumah. Biasanya kalau lagi terik-teriknya suhu yang ada di luar atau sedang terjadi hujan yang deras, kira-kira kakak-kakak dengan adik-adik kalau keluar itu bawa apa? Biar nggak terkena sengatan dari panasnya matahari dan basah kuyup karena hujan. Bawa payung kali kayak. Kadila. Aku sih bawa payung. Nah, benar. Jadi setiap kali kita mau keluar ketika suhu di luar itu sangat panas atau sedang hujan deras, ketika kita mau pergi main ke mall atau main ke mana kita mau pergi, kita pasti membawa payung. Nah, tahu nggak adik-adik yang di rumah? Kira-kira kakak-kakak di sini tahu nggak gunanya payung itu? Kalau menurut aku sih payung itu dipakai supaya nggak kena hujan. Nah, benar sekali. Jadi kita memakai payung itu supaya kita terlindung dari sengatan matahari dan tidak terkena basah akibat hujan. Nah, begitu juga kalau misalnya kita nggak menggunakan payung ketika sedang hujan deras atau hujan lebat, maka kita tentunya akan basah kuyup. Akhirnya sekujur tubuh kita basah semua. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mereka akan terlepas dari lindungan Tuhan. Nah, pada saat ini ya adik-adik yang ada di rumah, kita mau belajar ya kakak. Ya. Kita mau belajar tentang bagaimana di dalam kitab Mazmur pasal 91 ini menceritakan tentang suatu keadaan di mana orang yang hidup di dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang hidup di bawah naungan dari Tuhan itu sendiri. Nah, perikop ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, itu selalu merasakan atau selalu menerima dampak dari ketaatan atas kehendaknya untuk selalu bersandar dan berlindung kepada Tuhan. Nah, contohnya di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang bersandar, yang berlindung pada Tuhan. Nah, adik-adik, orang-orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan itu selalu terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala penyakit atau kesusahan-kesusahan yang sering terjadi kepada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ada banyak contoh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang selalu bersandar kepada Tuhan, yang selalu merindukan lindungan Tuhan. Nah, salah satu contohnya itu seperti Musa yang menghadapi Firaun. Kita ingat bagaimana Musa ketika dia bersandar menolong bangsanya keluar dari tanah Mesir, ketika itu Allah menjatuhkan tulah kepada seluruh orang Mesir termasuk Firaun itu sendiri. Namun yang satu hal yang kita pelajari bahwa Musa ketika dia bersandar kepada Tuhan, ketika dia berlindung kepada Tuhan, maka orang-orang Israel dan bersama-sama dengan Musa itu terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala tulah yang terjadi di Mesir itu. Nah, juga ada tokoh yang bernama Daud. Tahu nggak kakak-kakak? Nah, tahu nggak cerita Daud yang melawan raksasa itu? Siapa namanya ya? Goliat. Goliat. Ah, ya benar. Nah, kakak lupa namanya. Nah, jadi ketika Daud melawan Goliat, Daud dengan kita tahu badan Daud kan kecil ya kak ya? Kecil. Mungkin kayak adik-adik yang ada di rumah, Daud badannya kecil, lemah, gak mungkin bisa melawan Goliat yang gagah perkasa itu. Dan digambarkan di Alkitab seorang prajurit yang hebat, yang tangguh. Tapi bagaimana cara Daud melawan Goliat? Ya dengan mengandalkan Tuhan ya kak ya. Nah, waktu itu Daud mengandalkan Tuhan. Karena Daud berlindung kepada Tuhan, maka Allah sendiri atau Tuhan Yesus sendiri yang turun tangan untuk menghadapi Goliat. Nah, saat itu Daud menghadapi Goliat dan akhirnya
Goliat berhasil ditaklukkan oleh Daud. Karena itu teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah, kita tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Dan orang-orang yang tidak bersandar kepada Tuhan akan dihukum Tuhan, dan orang-orang yang bersandar kepada Tuhan hanya akan dia melihat semua musuh-musuhnya atau semua orang-orang yang melakukan dosa itu akan dikenakan sanksi oleh Tuhan. Nah, kita yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini, dan adik-adik yang ada di rumah, ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita hanya bisa diam duduk tenang dengan kokohnya melihat bagaimana Tuhan Yesus menghukum orang-orang yang tidak bersandar kepada Dia, yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, karena itu ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan dengan senantiasa akan selalu menolong kita, akan selalu melindungi kita dari setiap hal-hal yang jahat yang mencoba mengganggu kehidupan kita. Nah, Tuhan dengan sendirinya juga akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong kita, untuk melindungi kita, sehingga malaikat-malaikat Tuhan, kakak-kakak, akan berdiri di samping kita. Nah, jadi kalau ada iblis, maka iblis itu akan takut melihat malaikat-malaikat Tuhan ini menjaga kita, menjaga adik-adik yang ada di rumah dan menjaga kakak-kakak. Nah, seperti yang terjadi oleh Silas dan Paulus ketika mereka di dalam penjara. Nah, ketika itu Silas dan Paulus ini mengusir roh jahat dari seorang perempuan. Namun orang-orang yang memperkerjakan perempuan ini malah marah terhadap Silas dan Paulus, sehingga Silas dan Paulus akhirnya malah dipenjarakan. Namun sekalipun Silas dan Paulus dipenjarakan, ya adik-adik, kakak-kakak, namun mereka tetap bersandar, mereka tetap mengandalkan Tuhan dan berlindung pada Tuhan, sehingga pada malamnya ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ketika mereka bersandar kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan menolong mereka. Malaikat-malaikat Tuhan datang, tiba-tiba terjadi gempa bumi di penjara Silas dan Paulus yang menyebabkan Silas dan Paulus terlepas dari penjara. Nah, Oh gitu ya Kak? ya, jadi seperti itu Kak Dila, Bang Erik. Oh, kalau begitu ya, Tuhan begitu menghargai orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Benar Kak Dila. Kenapa? Karena orang-orang yang menghargai Tuhan akan selalu diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Tuhan. Nah, siapa di antara adik-adik di sini atau kakak-kakak di sini yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berlindung kepada Tuhan? Saya Kak, saya. Oh, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Supaya kita selalu dijaga oleh Tuhan, supaya kita selalu mendapat perlindungan dan pertolongan dari Tuhan, Kak. Iya, kalau Kak Adik Erik? Kalau saya Kak, ya supaya kita mendapat perlindungan dari Tuhan dan dijauhkan daripada mara bahaya Kak. Betul sekali ya jawaban semuanya. Nah, adik-adik, kakak-kakak yang dikasih di dalam Tuhan, orang yang selalu memikirkan Tuhan, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, pasti kehidupannya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Karena orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil. Oke. Benar sekali, Kak. Nah, kakak-kakak yang ada di sini dan Ya. adik-adik yang ada di rumah, Iya Bang. jadi toko-toko yang mengandalkan Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab, yang berlindung di bawah tangan Tuhan, mereka itu punya suatu kebiasaan. Nah, tahu nggak kebiasaannya apa? Apa ya? Contohnya
baca Alkitab ya Kak. Nah, baca Alkitab. Doa. Nah, itu dia. Poin pentingnya adalah doa. Jadi tokoh-tokoh yang kita dengarkan tadi seperti Musa, seperti Daud, seperti Silas dan Paulus, mereka punya kebiasaan yang sama, yaitu berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan ketika mereka dalam masalah, ketika mereka menghadapi suatu masalah, mereka memohon pertolongan daripada Tuhan. Itu kebiasaan mereka, dan secara spontan Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menjawab setiap doa dan seruan mereka. Nah, jadi seperti itu kakak-kakak. Nah, adik-adik di rumah. Nah, jadi kakak-kakak, adik-adik yang ada di rumah, yang harus kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka apabila mereka bersandar dan berlindung kepada Tuhan. Yang harus dilakukan oleh umat Tuhan ialah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian, maka Tuhan Yesus akan selalu melindungi kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan mendengarkan setiap doa kita, mendengarkan setiap seruan kita, karena Tuhan Yesus sudah berjanji. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia akan selalu melindungi kita. Dia akan selalu berada bersama-sama dengan kita ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita memohon pertolongan kepada Dia. Karena itu kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, yang artinya adalah Allah yang selalu berserta dengan kita. Nah, jadi adik-adik, baik adik-adik yang ada di rumah maupun kakak-kakak yang ada di sini, kita harus ingat bahwa kita harus bersandar dalam lindungan Tuhan. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berseru kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi suatu ujian daripada Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendatangkan berkat atas kita, mendatangkan pertolongan kepada kita, dan Tuhan memberikan kita suatu kemuliaan. Nah, demikian saja adik-adik firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan kakak-kakak yang ada di sini, dan terima kasih buat kakak-kakak juga yang senantiasa mau bersama-sama dengan Kak Hans melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Dah.